Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Tidak lupa saya berdoa untuk kalian semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak dan Ibu yang mau berkenan mendampingi putra-putrinya belajar di rumah sehingga pembelajaran kali ini walaupun tidak bertatap muka di sekolah tapi tetap bisa belajar dengan baik di rumah secara daring. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pembelajaran yang ke-6 tema pertama, subtema pertama juga ini kita akan belajar kembali tentang suku Minang. Kita akan mencari pokok gagasan dan gagasan pendukung. Baiklah, kita ulas kembali tentang bacaan suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awang. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, dari bacaan tadi yang kita baca, yang kita pelajari ini, kita akan belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tentunya kalian masih ingat apa tuh gagasan pokok itu, apa tuh gagasan pendukung itu. Nah, sekarang kita perhatikan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk paragraf pertama, gagasan pokok pada paragraf pertama adalah suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, gagasan pendukung yang pertama adalah suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awok. Gagasan pendukung kedua adalah bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Gagasan pendukung yang ketiga adalah orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Gagasan pendukung yang keempat adalah legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung ini tentunya kalian bisa memahami bahwa suku Minang ini sangat gemar berdagang, makanya banyak daerah-daerah yang mesti di situ ada orang-orang Minang. Nah, legenda yang sangat terkenal itu adalah Malin Kundang. Tentunya kalian mungkin adik-adik pernah melihat tayangan di televisi atau di mana tentang film yang menggambarkan bagaimana Malin Kundang yang sangat durhaka sama ibunya sehingga dijadikan patung gitu. Nah, gagasan pokok paragraf yang kedua adalah suku Minang
mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Nah, gagasan pendukung yang pertama adalah rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Gagasan pendukung dua adalah lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Gagasan pendukung yang ketiga adalah sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Gagasan pendukung yang keempat adalah atap rumah terbuat dari ijuk. Gagasan pendukung yang kelima adalah bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut ganjang. Gagasan pendukung yang keenam adalah karena atapnya berbentuk ganjang, maka disebut rumah bagonjong. Nah, ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang kedua. Nih, jadi gagasan pokoknya berupa suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gandang. Nah, yang lainnya itu menjelaskan bagaimana rumah gadang itu. Oh, bentuknya seperti ini, atapnya seperti ini, terus lengkungnya seperti ini, bentuk rumah yang runcing dan sebagainya. Gagasan pokok paragraf yang ketiga adalah suku Minang punya alat musik tradisional yang disebut talempong. Untuk gagasan pendukung yang pertama adalah talempong dimainkan dengan cara dipukul. Gagasan pendukung yang kedua adalah alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Gagasan pendukung yang ketiga adalah saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, dari bacaan ini, paragraf yang ketiga ini, anak-anakku bisa memahami bahwa di suku Minang itu juga mempunyai alat tradisional seperti alat tradisional di daerah kalian. Nah, kalau di daerah kalian mungkin beda. Nah, di suku Minang ini punya alat musik yang namanya talempong. Nah, cara memainkan dengan dipukul. Untuk alat musik yang lain, khas yang lain ini juga mempunyai, yaitu namanya saluang. Saluang ini caranya ditiup, cara memainkannya ini hampir sama dengan seruling. Nah, kalian bisa membayangkan, cuman agak beda sedikit, mungkin lubangnya atau gimana. Gagasan pokok paragraf keempat adalah suku Minang juga mempunyai banyak jenis tarian. Gagasan pendukung yang pertama adalah diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Gagasan pendukung yang kedua adalah tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, dari bacaan ini, paragraf yang keempat ini, anak-anakku harus jadi mengenal ya, jadi mengenal bagaimana bahwa suku Minang ini juga mempunyai banyak jenis tarian. Ada tari pasamba, ada tari piring. Nah, kalian bisa ingat-ingat bahwa tari pasambahan dan tari piring ini juga berasal dari suku Minang. Nah, tari pasambahan ini biasanya ditampilkan dalam pesta adat yang ada di daerah Minang. Nah, pesta adatnya kan beda-beda. Kalau di Jawa juga ada, kalau di Minang juga ada, kalau di Irian Jaya pun juga ada pesta adat dan sebagainya. Nah, gagasan pokok paragraf yang kelima adalah suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Gagasan pendukung yang pertama adalah rendang, merupakan makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Gagasan pendukung yang kedua adalah makanan khas suku Minang. Lainnya yang sangat digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, dari paragraf yang kelima ini, anak-anakku bisa mengenal bahwa suku Minang ini juga pandai dalam membuat makanan khas. Nah, ini sangat terkenal sekali. Ya, terutama sate Padang, dendeng baladonya ini juga sangat terkenal. Nah, jadi kalian nanti kalau misalnya suatu saat main ke daerah Padang, daerah Minang, nah, kalian bisa membeli makanan tradisional. Ini bisa beli sate Padang. Ya, kalau di Madura ada sate Madura, ada sate kambing, ada juga kalau di Jawa itu di daerah Purworejo itu ada sate kuda. Nah, di
Padang, ini ada yang namanya sate Padang. Nah, kalau di sana juga ada namanya dendeng balado. Nah, kalian suatu saat mungkin main ke sana, bisa kalian mencobanya. Demikian anak-anakku semuanya untuk pertemuan yang keenam ini. Jadi kalian bisa memahami mana paragraf gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Nah, jadi kalian bisa memahami dengan baik. Semoga pertemuan kali ini walaupun hanya singkat bisa membawa pemahaman kepada kalian semuanya. Selamat belajar dengan baik, jaga kesehatan, jaga ibadahnya juga dengan baik. Semoga semuanya dalam keadaan baik semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.